وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد قد قال الله تعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال صلى الله عليه وسلم رأيته نورا رواه مسلم. Al-Mukarram, Muhtaram, para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berhadir di majelis ta'lim Nafahatur Rabbani yang biasanya kita adakan setiap malam Rabu. Pada malam hari ini khusus acaranya haul daripada guru kita, yaitu guru Desa Kumpul dan abuya kita di Balikpapan, untuk menambah keberkahan bertepatan dengan bulan Rajab, di mana bulan yang dimuliakan oleh Allah, satu bulan ditasis oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa besar Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam selalu terlimpah tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Sudah menjadi kebiasaan atau adat kita, yaitu apabila bulan Rajab kita memperingati Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adat kita ini ada bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah menyuruh di dalam Al-Quran dengan mengkisahkan atau menceritakan perjalanan para Rasul-Rasul Allah. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh adalah pada perjalanan para rasul, anbiya, para aulia salihin menjadi percontohan bagi orang yang mempunyai akal. Tetapi hanya ada bidah di waktu kita kecil, namanya memperingati
bulan Maulid peringati Maulid Rasul, di bulan Rajab peringati Isra Mi'raj, di bulan Ramadan nuzulul Quran, dan ada bulan-bulan yang lainnya. Kata peringatan itu kepada anak kecil, karena biasanya kalau orang memperingati kadang memakai hanya memperingati. Dari itu peringatan itu dari biasanya anak umur 7 tahun SD, SMP, SMA, kita masih kecil, peringatan namanya. Selesai memperingati, tidak ada sama sekali bekasnya. Ada perubahan pada diri orang Muslim. Maksudnya memperingati kita ini sudah tua, beda sudah dengan kita di waktu anak-anak. Kalimah memperingati ada, yaitu mengambil percontohan. Mengambil percontohan perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini lebih meningkat daripada kata memperingati. Artinya sudah orang sekolah pondok aliyah, sudah orang mengaji kampungan, sudah mengaji dan fardu ain, lalu menyempurnakan kajian-kajian, pelajaran-pelajaran kita tidak akan sempurna kalau tidak ada orang yang mencontohkannya. Sehingga sebutannya mengambil percontohan perjalanan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ada juga yang seperti itu, mengambil percontohan. Mengambil percontohan inilah jalan yang pertengahan. Bagaimana sih Rasulullah itu sebelum Isra, sebelum beliau diperjalankan, di waktu diperjalankan. Karena kata perjalanan itu masih berada dengan badan sidin di bumi. Di bumi ini mulai Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, itu disebut Isra, perjalanan. Tapi Al-Quran menyebut dengan kata asra, memperjalankan. Maha suci Allah yang memperjalankan dengan hambanya. Seluruh tafsir kalimah abdihi itu adalah Sayyiduna Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh tafsir apa aja, mulai nang rendah Jalalain sampai nang tinggi Ibnu Katsir, sabarataan memaknai bi abdihi bi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada bidan itu. Maha suci Allah yang memperjalankan dengan hambanya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dari situ di tafsirnya Adam, ada Nuh, ada Ibrahim, ada. Itu sudah ittifaq. Apa sebabnya? Karena ada riwayat di waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan Allah. Allah menawari Rasulullah napa makam nang hendak
aku beri kemuliaan. Rasulullah meminta dampingakan namaku dengan nama sampian. Sehingga Allah menyebut Abdullah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah. Ini makam yang tertinggi di dalam martabat badan dan hati. Dua martabat dah, badan, hati. Apabila sudah Allah, wahai hambaku, itu sangat tinggi. Tapi apabila masih bercampur, hamba makhluk, hamba harta, hamba seluruh hamba-hamba yang lain pada Allah, basakutu anta. Nah, di sini mengambil jalan orang mutawasid, orang yang sudah menuntut fardu ain, tapi masih di dalam pertengahan, itu disebut mutawasid, yaitu mencontoh perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengamalkan ilmu dari Al-Quran, hadis dan fikih, agar supaya jangan sampai berbuat satu perbuatan menyalahi percontohan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di sana mulai Rasulullah dibersihkan pada zahir syariatnya, hati beliau diperintah oleh Jibril berwudu dengan air Zam-Zam. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangkan satu binatang yang sangat indah yang bernama burak. Nah, ini diambil percontohan. Seluruhnya tingkatan mutawasid. Mampir Rasulullah, di situ ada tabaruk bisalihin. Rasulullah mampir tempat beliau hijrah, tabaruk dengan tempat di dalamnya syiar agama Allah. Kita berkunjung, berziarah tempat-tempat yang dimuliakan Allah. Itu termasuk sunnah daripada sunnah Rasulullah. Karena hadis itu bukan hanya sekadar perkataan beliau, tapi fi'luhu atau af'aluhu wa aqwaluhu wa taqriruhu sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan Rasulullah itu cukup jadi dalil. Perkataan Rasulullah, takrir Rasulullah itu namanya hadis. Bukan hanya harus ada berkata. Begitu Rasulullah memperbuat, maka menjadi hukum. Ada kalanya hukumnya sunnah, ada kalanya hukumnya fardu apabila dijelaskan kembali. Ini mutawasid, kita kada terlalu panjang. Terakhir, ada orang yang memperingati Isra dan Mi'raj, maknanya menghayati, yaitu mengamalkan. Ini beda. Memperingati anak kecil, mencontoh orang yang sudah belajar fardu ain, menghayati, mengamalkan Isra dan Mi'raj. Ini orang yang hendak selamat hidup dunia dan akhirat. Karena apabila kada di sini belum tentu selamat. Bisa kita sarumbungan awan Abu Jahal. Sejarahnya nang kada percaya dengan Isra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Jahal. Coba kita lihat di dalam martabat terakhir. Kata Allah memperjalankan dengan hambanya. Berarti hamba ini tidak sama sekali ada perbuatan berjalan, tapi dijalankan oleh Allah. Maka Abu Jahal ada percaya. Iman Abu Jahal ini bisa berikut di dalam perjalanan hidup kita. Kita kada sadar. Di sini perlu menuntut ilmu, jangan separuh-paruh kita menyumpahi Abu Jahal. Di dalam diri kita Abu Jahalnya basarang. Ilmunya ada kita pakai. Bagaimana percontohannya? Kita kadari dengan takdir Allah. Hidup nenena berjalan, kita akan berjalan atau diperjalankan. Kita akan hidup
atau dihidupkan orang. Kita akan beribadah atau orang yang memberi kita bisa beribadah. Apabila kita kada percaya, saya, ini Abu Jahal di dalamnya. Cuma kada sadar orangnya mukmin dan muslim. Kajiannya kada selesai tentang Isra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya ingin memperingati, mencontoh, tetapi tidak menghayati, mengamalkan Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang banyak yang terjadi kepada kaum muslimin rahimahullah ta'ala. Seluruh mereka terkadang terbuai dengan hanya sampai kepada yang penting kita beribadah. Coba kita lihat perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam jahilnya beliau pengakuannya tidak punya ilmu karena seluruhnya perintah daripada guru beliau yaitu Jibril alaihissalam. Beliau berbuat sesuai perintah guru beliau. Ini satu perjalanan yang pertama melewati syekh guru untuk menghapus wujud perbuatan kita. Seolah-olah kita di waktu belajar dengan seorang guru, maka guru itulah yang zahir perbuatannya di dalam diri kita. Di waktu beribadah ini percontohan saja, bukan dipakai. Bagaimana? Kan akan menyambung ini kepada yang sebenarnya yang kita perpegangi. Coba kita lihat. Rasulullah dari Mekah sampai Palestina, sampai langit yang ketujuh, sampai Sidratul Muntaha tetap punya guru. Padahal ini sudah berubah. Isra hanya sampai kepada Palestina, Baitul Maqdis. Selesai kata Isra. Karena kata Mi'raj itu adalah maknanya tangga, yaitu tempat berinjak untuk naik ke atas. Naik ke langit itu Mi'raj, tidak ada lagi Isra. Tapi tetap berdamping dengan guru beliau Jibril alaihissalam sampai terus. Tapi lihat guru beliau sampai di mana? Hanya sampai Sidratul Muntaha. Begitu naik ke atas, beliau berkata, wahai Muhammad, saya punya makam sampai di sini saja. Jikalau saya tidak menghormati sampeyan, saya tidak akan mengantar sampai kepada pintu hijab ini. Tapi beliau mengantar sampai kepada pintu hijab, satu dinding rahasia Allah. Rasulullah karena menghormati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ternyata tidak bisa seseorang itu menjadi seorang guru kalau tidak menghormati muridnya. Karena sebenarnya seorang guru atau seorang imam, Allah memberi satu iktinas, satu teman di dalam ibadah itu agar supaya menimbulkan semangat. Jangan menimbulkan malas bosan. Ada wujud makmum, ada wujud orang yang menuntut ilmu. Itu sebenarnya isinya itu. Jadi maknanya bahwa seorang guru berhajat kepada muridnya itu kiriman Allah untuk iktinas di waktu perjalanan menuju Allah melewati ta'lim. Ini sangat susah, sangat berat karena ilmu itu tidak bisa dilukis. Baratnya menyandang dari berbagai macam ilmu. Allah menghendaki agar supaya hati kita selalu terus saja berjalan, dikirim oleh Allah orang-orang yang menuntut ilmu. Maka si guru memandang orang yang menuntut ilmu itu adalah saudaranya di dalam perjalanan menuju Allah. Inilah Jibril. Jikalau saya tidak menghormati kamu, saya tidak mengantar sampeyan wahai Muhammad sampai kepada bab hijab. Satu hijab, satu rahasia daripada rahasia Allah.
Karena jikalau saya teruskan, maka Jibril badannya hangus, labur, kada ada badan lagi, kada ada berdiri lagi. Ini satu percontohan orang jadi imam atau seseorang jadi guru. Jangan merasa lebih daripada makmum, jangan merasa lebih daripada orang yang belajar. Itu sebenarnya satu kesatuan. Makin banyak orang belajar, makin bertambah iktisnas kita menuju Allah. Perjalanan sebenarnya menuju Allah melewati perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk kepada sedikit Mi'raj. Di antara ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada perbedaan tentang apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Ta'ala atau tidak. Al-Quran surah An-Najm tafsir ada khilafiyah, tapi yang masyhur yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah guru beliau Jibril alaihissalam dengan rupa yang asli. Rupa Jibril itu yang asli, itu yang dilihat oleh Rasulullah, sehingga oleh mereka ada perbedaan. Maka istri Rasulullah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah tidak bisa melihat Allah karena Allah berfirman, la tudrikul absar. Allah tidak bisa diperdebati oleh mata, melihat Allah itu kada kawan. Oleh Siti Aisyah, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah ada. Yang dilihat adalah Jibril. Kita kepada sahabat berikutnya seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas berpendapat bahwa Rasulullah SAW ra'a rabbahu bi'ainihi. Rasulullah SAW melihat akan Tuhannya dengan mata kepala beliau sendiri. Ini dua perbedaan, tetapi Rasulullah menyuruh kepada kita, ambil sahabat saya. Biaihim ihtadai itu. Siapa yang kamu ambil, kamu dapat petunjuk. Tapi mengambilnya bijaksana. Jangan mengambil pendapat Ibnu Abbas menyalahkan pendapat istri Rasulullah, itu tidak bijaksana namanya. Atau mengambil istri Rasulullah menyalahkan pendapat Ibnu Abbas. Permasalahan ini maksud kita seperti ini. Terjadilah di zaman kita ini tentang ketuhanan, lalu ada yang jadi Tuhan. Ada orang tuh jadi Allah Ta'ala seikungan. Ada orang tuh jadi Rasulullah seikungan. Ada orang tuh Allah Ta'alanya kadada, nah adanya aja. Ada orang itu percaya hanya Allah, awan Rasulullah, bukan kada percaya, kada ini memakai. Kenapa maka seperti ini? Oh memang kalau kita kurang-kurang di dalam mengajinya separuh-paruh, kita berbahaya. Kita harus betul-betul kalau memang mengaji, masuk di dalam muntaha, habiskan kajian. Jangan alang-alang jadi Tuhan kena. Kenapa dah kan orang banjir nak melajari. Seorang mengaji alang-alang, kada habis kajian, hanya sampai kepada makam panah, kada turun ke makam baka. Jadi Tuhan tak kena. Nah maksudnya apa? Nah ini maksudnya kita sabarataan asalnya sama satu aja, mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena pribadi masing-masing pahaman ini dengan pahaman pribadi, tidak mempaham dengan dasar Quran, tidak mempaham dengan dasar hadis, tidak mempaham dengan dasar orang saleh. Akhirnya
pahaman kita tuh tidak sesuai dengan yang benar, lalu disebut sesat, lalu sesat kita. Ini memang kesalahannya. Maksud ulunna ini, apabila ada di kampung-kampung kajian orang tak salah, mun inya kawa bujurakan, jangan dipadahkan langsung kafir, zindik, jangan kayak itu. Terus saudara kita, selama dia belum mati, belum lagi, nya bisa bertobat kan, nya bisa pulang mengaji bahasa. Nang salah tuh bisa benar, nang benar pun bisa juga salah. Belum mati orangnya. Kebanyakan kita langsung sudah putus, kafir, zindik, sesat, langsung seperti itu. Padahal saudara kita sesama Muslim. Ini yang pertama, kalimah daripada perlu dihayati. Kenapa? Sahabat berbeda karena sangat dalamnya rahasia Allah yang diberi oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat dalam. Kita mengambil pendapat mazhab kita yang kita pakai, yaitu mazhab sama seperti pendapat Abdullah bin Abbas, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan Allah, melihat kepada Allah dengan mata kepala beliau. Tetapi kata mata dan kepala ini bukan seperti kita. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam badan sidin nur, roh sidin nur Allah. Ada kita badannya badan jasad, roh kita nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita ini tak kabawa, makanya jangan memaham. Rasulullah berjumpa dengan Allah, makna badan kepala itu bukan badan kita. Itu sudah masuk kepada maknanya nur Allah. Yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasulullah, oleh Abu Dzarin Al-Ghifari, pian di waktu Isra itu melihat lawan Allah Ta'ala. Ini di dalam kitab Sahih Muslim. Apa jawaban Rasulullah? Ra'aituhu nura, nang kulihat tu nur. Beliau sudah masuk kepada bicara dalam nur, tidak lagi bicara badan. Nang kulihat adalah nur. Kita tarik kepada Al-Quran. Al-Quran berbicara tentang nur. Allah nur samawati wal ard. Allah nur nang di langit, nur nang di bumi. Bisa maknanya menjadikan nur nang ada di langit, nur nang ada di bumi. Atau nur nang ada nang di bumi atau nang di langit adalah mazhar nur Allah. Allah nama nur. Asmaul Husna ada nur, ya nur, ya nur, nur. Ini sudah kita masuk pada bicara tentang sabda Rasulullah, ra'aituhu nura. Bagaimana misal Allah? Masalu nuri kamishpatin piha misbah. Masalu nuri kamishkatin piha misbah. Percontohan nur Allah laksana lampu lantera. Di dalam lampu lantera misbah ada sumbu yang menyala. Al-misbahu bijajazah, sumbu itu di dalam kaca lampu. Azuzatu kana kaubun duriyun, kacanya terang, laksana bintang bersinar. Yuqadu min syajaratin mubarakah. Itu sumbu mesra, di bawahnya ada minyak. Ini percontohannya. Ini di zaman dulu, di zaman sekarang tidak ada lagi lampu ini. Lampu lantera. Lampu lantera itu dia apabila kita buka lanteranya, kacanya itu beda terangnya. Dibuka kaca akan keluar asap hitam.
Tapi begitu ditaruh kaca, tidak ada asap. Itu kalau zaman dulu karena tidak ada listrik. Allah mencontohkan seperti ini. Percontohan nur Allah itu laksana seperti lampu lentera. Sebenarnya yang ada sinarnya itu apakah sumbu nang api atau minyak mang di bawah? Nang mengeluarkan sinar tuh. Nah, kalau sumbu tidak ada minyaknya, api tidak ada. Berarti hanya majhar daripada minyak, keluarlah api. Dari api ini bersinar ke kaca, maka kaca ini menyinari kepada seluruh ruangan. Sebenarnya tidak lain adalah majhar daripada minyak. Berbicaralah sini perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk kepada ibadah salat misalnya. Wa qurratu aini fi shalah. Diberi oleh Allah Taala di waktu saya salat, saya merasa sangat tenang jiwa, menjadi pendingin mata. Maknanya menjadi kenyamanan, senang, sedap, nikmat di waktu salat. Bagaimana? Ini Rasulullah, beda dengan kita. Cuma kita tadi perlu kan menghayati bagaimana Rasulullah salat pada syariat, bagaimana hati Rasulullah, kita menghayati. Nang kawa kita pakai. Tapi kalau tahsis ini khusus Rasulullah, kita ada pakai. Karena kita bukan Rasul. Kita adalah umat beliau. Coba kita lihat agar supaya nyata kita ini mengandung rahasia Allah. Kita tidak lagi kepada Rasulullahnya. Karena ini jam sudah kurang seperempat jam 10. Allahu Akbar. Coba Allah. Awalnya dengan kalimat takbir, Allahu Akbar. Setelah mengatakan Allahu Akbar, tidak boleh ada yang lain selain perbuatan yang diperintah. Kan kayak itu. Berbuat kada boleh yang lain selain diperintah. Berkata kada boleh yang lain selain yang diperintah. Artinya batal salat seseorang berkata selain bacaan-bacaan yang diperintah. Batal seseorang berbuat selain perbuatan yang diperintah, kecuali ada uzur. Uzur itu beda sudah. Nah ini bicara tidak ada uzur, orangnya sempurna. Coba lihat sambian di waktu salat, apabila sambian kada melihat perbuatan Allah, sambian belum salat. Kenapa? Karena kita kada ada. Coba kalau ada kita, batal sembahyang. Berkata seluruhnya perintah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Coba kita berkata dengan nama Allah. Betul. Ini artinya sangat nyata. Ternyata laksana lantira menerangi seluruh hati orang mukmin, nur Allah. Hati orang mukmin nur diberi Allah karena letak iman seseorang di dalam hatinya. Maka nur hati orang mukmin dengan nur Allah. Itulah yang disebut dengan nurun ala nur. Maka timbul satu kata. Nang ada hanya minyak. Nang lainnya kenyataan perbuatannya. Itu contoh ra'aituhu nur. Ini kita bicara kepada martabat yang disebut dengan yang terakhir. Ini aja yang sekadar untuk sempian. Perlu didalami, artinya belajar lagi, jangan sekadar memperingati saja. Tapi amaliyahkan Isra dan Mi'raj, karena perjalanan Isra itu tidak lain perjalanan diri kita. Rasulullah hanya mencontohkan seorang hamba berjalan menuju penciptanya, Khalik, melewati beberapa perjalanan dari badan sampai kepada nur sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada menembus nur Allah, sampai kepada tasyhaduz zat bizat, nur Allah itu sendiri
yang memandang kepada dirinya nur Allah. Itulah yang disebut dengan zat yang maha suci. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, melapangkan urusan-urusan kita, memudahkan kepada kita rezeki yang halal, mensehatkan badan kita, panjangkan umur kita, selamat dunia akhirat, terhindar dari bala bencana dan penyakit, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah mengumpul kita dengan para kasihnya anbiya wal mursalin, awliya wa syuhada wa salihin, dengan berkah wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah, bisiri suratil Fatihah. A'udzubillahi